Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya Fitria Nur Azizah dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Pancasakti Tegal. Di sini saya akan menjelaskan tentang teks ulasan. Teks ulasan terdiri atas pengertian teks ulasan, contoh teks ulasan, tujuan teks ulasan, struktur teks ulasan, dan kaidah teks ulasan. Apa itu teks ulasan? Teks ulasan juga disebut teks review. Ulasan pada umumnya ditulis dalam bentuk artikel sehingga teks ulasan dapat disebut artikel ulasan. Di lingkungan kita, karena teks ulasan biasanya dibuat terhadap buku, teks ulasan dinamakan ulasan buku, resensi buku, atau timbangan buku. Sesungguhnya, ulasan tidak harus dibuat terhadap buku, tetapi juga dibuat untuk karya-karya lain seperti artikel, karya sastra, misalnya cerpen, novel, drama, dan puisi, serta karya seni yang termasuk yaitu musik, tari, kriya, lukis, pertunjukan, dan film. Pengertian dari teks ulasan tersebut adalah suatu teks yang berisi ulasan, penilaian, atau review terhadap suatu karya seperti film, drama, atau sebuah buku. Teks ulasan disebut juga dengan resensi. Ketika mengulas suatu karya, pengulas harus bersikap kritis agar hasil ulasannya dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan suatu karya tersebut. Teks ulasan merupakan teks yang berfungsi untuk menimbang, menilai, dan mengajukan kritik terhadap karya atau peristiwa yang diulas tersebut. Teks ulasan memiliki beberapa tujuan yaitu 1. Menunjukkan pandangan atau penilaian penulis resensi terhadap suatu karya. Yang kedua, memberikan informasi kepada publik tentang kelayakan yang dimiliki suatu karya. Yang ketiga, membantu pembaca untuk mengetahui isi dari karya tersebut. Keempat, memberikan informasi kepada pembaca tentang kelebihan dan kekurangan karya yang diulas atau diresensi. 5. Memberikan perbandingan karya dengan karya lain yang sejenis. Keenam, memberikan informasi yang komprehensif tentang suatu karya. 7. Memberitahu dan mengajak pembaca untuk merenungkan pemikiran dan mendiskusikan masalah yang terjadi dalam suatu karya. 8. Memberikan pertimbangan pada pembaca apakah suatu karya tersebut pantas untuk dinikmati atau tidak. 9. Memudahkan pembaca dalam memahami hubungan suatu karya dengan karya lain yang serupa. 10. Memberikan pertimbangan bagi pembaca sebelum memutuskan untuk memilih, membeli, dan menikmati suatu karya. Ciri-ciri teks ulasan. Teks ulasan atau resensi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, strukturnya terdiri atas orientasi, tafsiran, evaluasi, dan rangkuman. Kedua, memiliki informasi berdasarkan pandangan atau opini penulis, mengetahui suatu karya atau produk. Ketiga, opininya berdasarkan fakta yang diinterpretasikan. Keempat, memiliki nama lain atau resensi. Struktur teks ulasan. Struktur teks ulasan merupakan susunan yang membangun sebuah teks ulasan sehingga menjadi sebuah teks yang utuh. Struktur teks ulasan terdiri dari beberapa hal berikut. Yang pertama, ada orientasi. Orientasi merupakan bagian pertama yang menjelaskan tentang gambaran umum sebuah karya film, drama, maupun sebuah buku yang akan diulas. Bagian orientasi memberikan penjelasan kepada pembaca mengenai apa yang akan diulas. Kedua, tafsiran. Tafsiran merupakan bagian yang berisi penjelasan detail mengenai sebuah karya yang diulas. Misalnya, berisi tentang bagian-bagian suatu karya, keunikan, keunggulan, kualitas, dan lain-lain. Ketiga, evaluasi. Evaluasi merupakan bagian yang berisi pandangan atau pengulas mengenai suatu hasil karya yang diulas.
Evaluasi dilakukan setelah pengulas melakukan tafsiran secara cukup terhadap hasil karya tersebut. Pada bagian evaluasi, pengulas akan menyebutkan bagian yang bernilai atau kelebihan dari karya tersebut. Keempat, rangkuman. Rangkuman merupakan bagian yang berisi kesimpulan dari ulasan terhadap suatu karya. Bagian ini memuat komentar penulis apakah hasil karya tersebut berkualitas atau tidak untuk ditonton atau dibaca. Nah, yang berikutnya ada kaidah kebahasaan teks ulasan. Apa sih kaidah kebahasaan teks ulasan itu? Teks ulasan yang baik harus disusun dengan struktur teks dan menggunakan kaidah kebahasaan, termasuk kaidah ejaan. Berikut ini adalah contoh kaidah kebahasaan dalam ulasan teks film atau drama. Yang pertama, ada istilah. Istilah adalah kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam suatu bidang tertentu. Istilah khusus adalah istilah yang digunakan untuk bidang tertentu dan pemakaiannya harus dipahami oleh orang berkecimpung dalam bidang tersebut. Contoh istilah umum yaitu film, ikan, dan bunga. Istilah khusus yaitu ada komedi, gurame, dan mawar. Yang kedua, ada sinonim dan antonim. Sinonim adalah kata yang memiliki bentuk yang berbeda tetapi memiliki pengertian yang sama atau mirip. Antonim. Antonim adalah kata yang artinya berlawanan satu dengan yang lain. Yang ketiga, nomina. Nomina atau kata benda adalah kelas kata yang menyampaikan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda atau segala yang dibedakan. Kata benda dibagi menjadi dua, yaitu kata benda konkret seperti meja, buku, dan bola. Verba atau kata kerja. Verba terbagi jadi dua, antara lain verba aktif dan verba pasif. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, ada verba aktif. Verba aktif adalah verba yang subjeknya berperan sebagai pelaku atau menunjukkan tindakan atau perbuatan. Contoh, Putra memelihara ikan gurame. Yang kedua, verba pasif. Verba pasif adalah verba yang subjeknya berperan sebagai penderita, sasaran, tindakan, atau hasil. Contoh, film horor kini banyak disiarkan di televisi Indonesia. Kelima, ada pronomina. Pronomina atau kata ganti adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Yang keenam ada konjungsi. Konjungsi adalah kata tugas atau kata penghubung yang berfungsi menghubungkan dua buah klausa, kalimat, atau paragraf. Konjungsi yang sering digunakan dalam ulasan film atau drama umumnya berupa 1. Konjungsi koordinatif, 2. Konjungsi subordinatif, ketiga konjungsi korelatif, dan yang keempat adalah konjungsi antar kalimat. 8. Artikel. Artikel adalah kata tugas yang membatasi makna jumlah nomina. Contoh, si dan sang. 9. Kalimat simpleks dan kompleks. Kalimat simpleks adalah kalimat yang memiliki suatu verba utama. Contoh, sinetron Pangeran banyak digemari kaula muda. Dan kalimat kompleks adalah kalimat yang memiliki dua verba utama atau lebih. Contoh, jenis film imajinasi pengetahuan yang dikembangkan